namanya mencari ilmu lah tentang diri sendiri, psikolog atau apa. Kadang ada orang super lebih kan, salah satu ini. Adanya buku ini teman-teman, Budi nggak baca. Ya Kak Ica terus kalau menurut Kak Ica. Nah, ini orangnya main ya. Hai guys. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kembali lagi dengan aku Melisa Fitri. Kali ini akan ada sedikit kolaborasi ya kak, sama Kak Aisyah yang Gagewa S1. Sebenarnya nggak ini ya kak, lebih kayak ngobrol-ngobrol santai gitu aja tentang sebuah buku yang kami belum juga maksudnya udah baca, cuman sedikit lupa nih Kak Icanya, aku juga separuh bacanya setengah. Jadi review buku satu seri. Bukunya itu berjudul Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat. Nah ini kan kita tahu nih kan zaman sekarang itu banyak orang yang insecure, banyak orang yang berpikiran gak pede, banyak orang yang berpikiran bahwa dirinya selalu kurang. Nah sebenarnya buku ini adalah pendekatan yang waras, ya di bawahnya ada pendekatan yang waras demi menjalani hidup yang baik. Nah, sambil minum boleh, nanti makannya juga datang. Nah jadi kalau kakak sendiri nih, menurut kakak seni untuk bersikap bodo amat itu gimana sih? Dari pandangan kita sebagai perempuan dulu deh, perempuan, jangan expert dulu, ke perempuan dulu. Perempuan gitu ya. Kalau menurut kakak seni bersikap bodo amat itu kalau perempuan, kan perempuan ini kan dia fokus ke tiga kecerdasan juga sih, tapi kan kita harus juga sikap kita bakal jadi cara kesalahan. Jadi kalau menurut kakak kecerdasan spiritual, yang kedua kecerdasan intelijen, yang ketiga itu kecerdasan emosional. Nah kalau kita udah bisa menguasai ketiga kecerdasan ini, maka rasa itu kita bakal bisa menjalani hidupnya ini seni bersikap bodo amat. Karena kalau dari buku yang ada ini tadi itu menggambarkan kisah beberapa orang yang pengalamannya itu yang dia banyak tekanan dari lingkungan. Iya benar, dari emosional. Nah dia berhasil untuk bersikap ya udah gitu. Inilah aku. Emang gue pikirin gitu kan, ya bodo amat gitu. Jadi dia nggak terlalu diambil pusing gitu ya kan. Jadi kalau untuk kita sih perempuan kita lebih dominannya perasaan, mungkin perlu sih kita baca buku ini supaya bisa manage emosi kita gitu kan. Karena perempuan ini gimana ya, sedikit dibawa perasaan, jadi sebenarnya ini salah satu metode kita untuk supaya kita nggak insecure dan lebih kayak lebih kayak pede sama dia. Oh aku kayak gini kok, kalau orang mau nerima ya udah, nggak terima juga nggak apa-apa, inilah kita. Jadi kita jangan sampai membuat sesuatu something itu hanya untuk orang lain, nggak fokus ke diri kita dulu. Kita udah pantas nggak kira-kira kayak gini, udah pantas nggak kira-kira, jadi kayak lebih self love aja gitu, mencintai diri kita dulu. Walaupun dengan cara kita mencintai diri kita ini orang lain bisa tersakiti, ya itu kan dia, yang penting kita. Jadi sebenarnya buku ini lebih kayak mengulik supaya kita itu lebih bersyukur, lebih tidak insecure, terus lebih pede. Untuk perempuan ya, khususnya yang paling banyak insecure di muka bumi ini perempuan tuh biasanya kan kak, kita tahu ya kan. Karena kan juga kadang-kadang kita manusia juga ada di titik terendah yang kita kita berpikir kita udah punya semua menurut orang lain, padahal kita juga ingin memiliki yang orang lain punya, seperti itu sih ya kan. Dan penyakit perempuan ini suka berlebihan sih. Iya, number one tuh. Tapi kita ngobrol ini bukan menggurui ya. Enggak, ini kita sama-sama kami jauh gitu ya. kami tuh bukan expert, bukan. Kami hanya berbagi apa yang kami ketahui dan berbagi pengalaman yang udah pernah kami jalani. Itu aja sih teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman ada yang mau kayak komen atau kasih beberapa saran untuk next content berikutnya, silahkan. Kita ikut. Iya, kami soalnya lagi di kafe guys. Kami udah menggunakan kata kalau ya, untuk cuci tangan. Karena ini juga udah mau datang karena kan mau makasih mungkin. Nah, kembali lagi di buku ini, kakak kan udah baca nih kan, kalau masih kulitnya lah mengerti tentang seni untuk bersikap bodo amat. Jadi Kak Ica ini mungkin ada beberapa pengalamannya tentang seni bersikap bodo amat. Silakan sedikit cerita. Ini manis tuh ya, jadi kalau kakak ini sebenarnya kan kado nih dari teman. Nah dulu kakak tuh kuliah
banget dalam masalah mereka jadi gitu. kayak kakak terlalu care kalau aku pikir ya. Jadi terus kakak bilang gini, ya udah lah Ca, jangan terlalu peduliin banget gitu, soalnya gini dan teman kakak gitu juga ada yang kayak care-nya kakak itu kayak nggak dianggap gitu, maksudnya kayak nggak tahu Atau dipeduliin gitu. dibuliin. Ada juga beberapa orang kalau kita care dia lebih menilai kayak itu tuh mau tahu urusan dia, padahal nggak begitu ya teman-teman. Maksudnya kayak kan kita bersyukur loh masih ada orang peduli gitu di sekitaran kita, masih ada yang kayak mengingatkan nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Jadi kakak tuh disuruh baca ini sama teman kakak supaya juga ya udah apa orang ya udah bodo amat, cuma sedikit cuek kan kakak disuruh gitu, coba deh di sedikit cuek enggak. Nah kakak kan baru baca beberapa sih, nggak sama sih baca lagi, tapi overall ini nggak bagus kan, udah luar negeri kan, cuma kan di Indonesia Nggak ditranslitkan ya. Mark Manson ya kan, jadi ini bagus. Mungkin beberapa orang udah banyak nih yang baca buku ini, tapi kembali lagi nih kalau membaca, kalau teori itu juga mau banget, tapi prakteknya sih Praktek sih yang susah ya. kayak kami di sini bilang tadi Nggak nggak menggurui sama sekali, nggak, teman-teman yang sama saling berbagi pengalaman aja. Kadang bersikap bodo amat itu perlu ya, karena untuk melindungi dirinya sendiri. Kayak kita sering dijudge, dinilai ini itu ini. Jadi kalau misalnya kita terlalu mendengarkan mereka, kita sendiri nggak berkembang. Jadi sendiri kurang kayak dan kurangnya apa? Jadi kita bukan fokus ke kelebihan kita, tapi fokus ke kekurangan kita yang belum tentu itu menjadi aib gitu ya, Mbak. Maksudnya kayak ya kita harus ya jadi perempuan tuh ya berpikir luas, berwawasan luas. Makanya perempuan tuh harus berpendidikan tinggi ya, salah satunya itu ya kan faktornya. bahas aja dong insecure. Nah kan kemarin sempet tuh di Islamic Intelligent Woman ya, kemarin sempet bahas tentang insecure. 2020 tuh trennya insecure ya. Aku tuh kentang, padahal kentang tuh goreng enak banget loh. Asik. Jadi sebenarnya lebih kepada gini loh Kak. Kalau lihat di postingan Instagram orang lain ya, ini udah cantik banget nih, udah kalau kita lihat dari mata udah perfect lah. Masih sempetnya buat dia bilang dia kentang. Jadi kita yang di bawah dia cantiknya dia merasa loh, dia cantik merasa dirinya kentang loh kita. Nah, jadi sebenarnya tren-tren anak-anak muda tuh dari semakin banyaknya kata-kata dipakai, semakin banyak kata-kata itu digunakan, semakin banyaklah tren-tren terbaru keluar. Jadi untuk teman-teman seperti itu kadang-kadang masih insecure juga ya, honestly ya kan. Jadi sebenarnya bukunya bagus sih untuk dibaca, khusus untuk perempuan. Jadi lebih kayak sikap bukan bodo amat dalam hal positif ya Kak. Misalnya kayak orang ngasih tau yang baik kita bodo amat, enggak. Lebih kayak kalau misalnya orang judge, menilai, menjatuhkan kita bodo amat sih. Ya, Kayak di fitnah gitu. Maksudnya kayak dibilangin ini itu ya udah, selagi kita enggak, kalau kata mama nih selagi udah makan udah selesai aja udah gitu. Nah kan kalau orang bilang gitu dia bilang, selagi udah makan sama dia udah nggak apa-apa. Nah buku ini kakak udah pegang dari tahun berapa kayak 2019 baru tamat kemarin, setahun yang lalu. iya itu karena terhambat nggak bisa baca seluruhan karena kan kemarin kakak juga Ada kesibukan. harus Kakak kemarin sempat ada apa ya di Jakarta. cepat dulu. Ada something lah ya kan. Jadi yang selama kakak baca nih apa kesimpulan yang kira-kira ataupun masalah yang ada di buku ini, terus si penulis mencontohkan sikap bodo amat itu gimana Kak? Iya. Kalau ini kan buku salah satu buku self development kan. Iya. Dari semua buku self development yang kakak itu sebenarnya itu intinya sama. Jadi itu disuruh untuk stay positif, terus percaya diri kita, terus jujur pada diri kita sendiri dan menghargai diri kita gitu kan. Baru kita bisa survive ke luar gitu ya. Bagus gitu interaksi kita di luar gitu. Tapi ya kalau kita bahas itu secara Islam gitu. Jadi kan kalau insecure itu sebenarnya dalam Islam kita boleh insecure itu dalam hal kayak Ibadah ya? Iya benar, Al-Quran gitu. Jadi kan kalau lihat orang, dia kok rajin banget puasa, Itu habis Quran, dia habis Quran gitu, terus rajin banget puasa, aku merasa kayak kurang, kan itu aja. Kalau kayak gitu Malah kalau bisa dimubahkan ya Kak. supaya kita berlomba-lomba. Motivasi juga. Tapi makanya dibilang di sini sikap bodo amat itu ke arah bukan ke arah yang positif ya Kak, lebih ke arah yang negatif. Kalau misalnya orang menjatuhkan kamu tuh kayak gini, kamu misalnya kalau dari fisik ya, orang perempuan tuh kamu tuh gendut, hitam, jelek atau apa ya, bodo amat, dia ciptaan Tuhan. Kalau kamu menghina ciptaan Tuhan, kamu menghina yang diciptakan seperti itu. Jadi kalau kita insecure hanya boleh dalam hal ibadah dalam Islam. Misalnya kayak yang lain itu tadi yang kata Kak Ica, yang udah Kak Ica ceritain kan, Kak Ica. Terus pendidikan juga. Misalnya ada beberapa orang kok dia bisa ya sampai Eropa sana sekolah, sampai ke luar negeri sekolahnya kok bisa, kita nggak bisa. Jadi kita dari situ berpacu ya kan, berpacu bukan dengan melodi ya, bukan, berpacu untuk giat belajar, giat menggapai cita-cita kita yang lebih tinggi lagi dari yang kita gapai sekarang. Tapi kalau kemuahan itu nggak usah lah ya. Ya, sebenarnya itu lebih ke sosialita, kadang gini ya, secukupnya kita Kalau ngerasa udah terpenuhi ya udah, daripada nanti
ujungnya ya kayak malah kan ya sih ya, betul. Nah jadi teman-teman kan Kak Ita udah baca nih, jadi Kak sebenarnya pas dalam buku ini apa? Dia tuh mengalami apa? Kenapa dia bisa bersikap bodoh? ya tadi karena ada Tekanan dari tekanan dari lingkungan. internal dan eksternal gitu. Dia juga mengalami kayak Ya. akhirnya dia memberanikan diri dia tadi menguatkan diri supaya untuk bisa menghadapi yang dari luar lagi ya. Itu tadi sebenarnya sih kontrol dari dalam. Awal misalnya nih ada seseorang kita aja lah gitu kan, kita udah dipotin temen, ayolah semangat, ayolah bergapai lagi, ayolah coba lagi gitu, yang kasih ya mas kalau apa namanya, ayo kita fighting lagi nih ke depannya, tapi diri kita juga masih kayak enggak lah gitu, lebih kayak semangat lagi, itu sama aja nol teman-teman, karena walaupun motivator skenario tersebut pun menceramai kamu, kalau kamu tidak ada dari dalam diri kamu ya it's nggak ada gitu, nah bohong nanti gitu. Makanya lebih menguatkan ke diri sendiri dan mendekatkan diri kepada Allah ya Kak, kepada Tuhan pertama. Nah sekali lagi ya menurut karena kami merasa kurang kayak Karena kami merasa kurang, lah kami ingin teman-teman yang nggak kurang juga gitu, saling berbagi ilmu. Kalau teman-teman juga punya ilmu bisa share nanti di kolom komentar. Kak, kami punya pengalaman gini-gini, nanti bisa sharing ya Kak. Kadang hidup ini tidak ada rasa kalau tidak ada masalah, benar Kak? Harus memang ada masalah gitu. Jadi kalau orang bilang aku bagi-bagi aja kok nggak ada masalah, itu kayaknya nothing sih, nggak mungkin. Bahkan sekelas orang kaya aja punya masalah, apalagi kita yang orang biasa-biasa aja teman-teman. Jadi pokoknya tanamkan dalam diri sendiri, motivasi diri sendiri bahwa semua manusia punya kekurangan, semua manusia punya kelebihan. Jadi kita harus fokus ke kelebihan kita aja. Kekurangan kita itu kita tutupi dengan kelebihan kita ya kan. Jadi teman-teman yang masih insecure agak-agak mundur sedikit insecure ya. nah gimana nih selain tadi ya dari kontrol dalam nih kan, ada nggak tips yang lain tuh supaya kalian secure? Kalau dari aku ya Kak, sebenarnya insecure itu kan berawal dari, kalau kebanyakan dari omongan orang, terus dari nggak kepedean kita. Nah kalau aku dari diriku sendiri, aku tuh sering banget insecure, kayak merasa masih banyak kurang. Jadi aku kayak Dari sisi apa gitu? biasanya sih dari kalau perempuan fisik sih Kak, kayak dia lebih cantik, aku kok nggak cantik, insecure. Makanya kalau ada lagi yang bilang misalnya udah kepedean kan nih, cantiknya palsu, cantik itu, jadi lebih kayak ini gue, lo mau nerima it's okay, nggak nerima juga it's okay. Manusia itu kita ciptakan Tuhan bukan untuk menyenangkan manusia lain, tapi lebih untuk menyembah kepada Allah kan gitu kan. Jadi tipsnya lebih kayak cintai dulu dirimu, cintai dulu kesukaanmu, tutupi kekuranganmu dengan mengupgrade kelebihan, mengupgrade pengetahuan. Ya walaupun tidak munafik ya Kak, semua manusia pasti nengok pertama kali ya fisik gitu. Kamu tidak langsung nanya kamu S berapa, S2, S3 nggak mungkin. Pasti nanya, pasti lebih kayak nengok, oh orangnya penampilannya rapi, bersih, itu pasti. Tapi lebih daripada itu kita harus memang mengupgrade kepala kita gitu. Memang banyak yang bilang cuma cantik, tapi nah itu kan lebih bagus kita mengupgrade. Perempuan itu kenapa dibilang perempuan itu yang negara? Karena kalau perempuan sudah rusak, negara pun bisa rusak. Iya. Kita juga calon madrasah bagi anak-anak kita. Jadi kalau kita rusak, anak kita gimana? Wajar sih negara kita bikin Karena masih banyak perempuan. Ini nggak menggurui ya, kami bukan perempuan yang sempurna, kan juga perempuan yang bukan yang beda aja. Tapi setidaknya sebagai pengalaman teman-teman. Karena masih banyak orang-orang di sana insecure, bahkan ada yang sampai bunuh diri loh Kak. Sampai saking insecure dia bunuh diri, itu kan cara konyol ya kalau menurut saya. Kan kalau kalian berpendidikan tinggi kan pendidikan luas. Untuk apa sih bunuh diri kalau untuk mendengarkan omongan orang lain? Jadi lebih ke cintai diri kita aja dulu. Dan banyak mencari ilmu lah tentang mencintai diri sendiri gitu, psikolog atau apa. Kadang ada orang suka berlebihan kan, salah satu buku ini. Adanya buku ini teman-teman, uji nggak baca. Udah Kak Ica terus kalau menurut Kak Ica? Kalau menurut apa sih, kan tadi ada dari segi apa tadi? Segi fisik lah, insecure-nya. Kalau kasih tipsnya itu supaya kita nggak insecure lagi ya kan, dari segi circle kita. Ya, Karena kalau kita circle kita itu orang-orang yang positif dan orang cara pandangnya itu yang elegan, luas, elegan dan segala macam yang baik-baik gitu, pasti kita nggak akan memikirkan hal-hal yang receh gitu. Ya, Jadi kita nggak akan lagi pikirkan yang apa nih masalah fisik, karena kita bergaul dengan orang yang tidak memikirkan masalah fisik. Jadi beda lagi level, itu beda Iya, lagi. Kayak level dong guys, itu ya. beda level ya guys. Beda level, beda capek. Dulu nih ini ya, pengalaman dulu sebelum kenal Kak Ica lebih kayak insecure. Aku kayaknya nggak punya temen nih karena aku nggak kaya banget, aku cantik banget. Terus masuk ke circle Kak Ica berpikir, loh perempuan itu ternyata nggak dinilai dari cantik aja kok, nggak dari kaya aja kok. Padahal kita lebih penting mengupgrade ilmu ya, pengetahuan. Jadi kita lebih dipandang
dari sisi anak itu, perempuan itu cerdas, perempuan itu bisa menjadi contoh untuk perempuan yang lain atau menjadi anak, menjadi contoh untuk anak-anaknya nanti gitu kan. Jadi sebenarnya saya kenal Kak Echa ini juga beruntung banget ya teman-teman. Jadi dari kenal Kak Echa ini terbuka pemikirannya dari mulai yang dulu karena segini dulu pemikiran saya, jadi sekarang udah segini kayak gitu kan, udah lebih lebih percaya bahwa diri saya itu bisa melakukan sesuatu yang berguna untuk orang lain gitu ya. Sebenarnya kunci insecure itu supaya kita insecure lagi adalah berpikir aja bahwa kita bisa bermanfaat untuk orang lain, diri kita, keluarga dan semua lingkungan kita. Intinya produktif aja. Iya, produktif aja. Ya walaupun misalnya cuman di rumah cinta membantu orang tua, itu kan produktif aja. Itu kan kita produktif untuk orang tua kita. Jadi kita nggak, karena kan tentang nih kan membahas tentang orang ya kan, tentang curhat curcol nih Cai. Jadi sebenarnya yang paling buat aku ya Kak pribadinya insecure itu dalam rumah tangga sih. Kayak orang mereka menilai kita dari luar, luar banget. Mereka menilai apa pencapaian kita, apa yang kita lakukan. Kalau menurut aku sih kan apa yang kita lakukan nggak perlu harus tahu orang ya. Yang penting lebih kayak emang sih seseorang hanya tahu hasil. Sebenarnya orang-orang kayak sekitar kita tuh harus mengetahui bagaimana proses kita menggapai sesuatu itu. Jadi orang lain tidak menghina kayak cuma segini, cuma segitu, cuma ini, cuma itu, padahal kita menggapai itu tuh udah sampai mati-matian banget ya kan. Kalau menurut aku sih gitu. Kalau menurut Echa gimana? Soal tetangga ini. Kakak mau menyambungin tadi yang mati-matian banget. Iya. Pertama itu apalagi yang melawan malas. Iya. Itu mati. Aduh, itu ada obatnya loh guys, melawan malas itu ada obatnya. Biasa itu perjuangan melawan malas. Jadi itulah kalau dari tangga, dari orang tua, kalau menurut sih kita hidup di lingkungan seperti apa gitu. Karena kan kita yang berpendidikan pasti beda dengan Mereka yang tidak berpendidikan. bukan Bukan berarti orang tidak berpendidikan ya. Bukan berarti orang tidak berpendidikan itu pemikirannya tidak luas ya kan, tapi kebanyakan seperti itu, apalagi mother-mother. Iya, jadi mereka memang ya dari cara berpikir mereka gitu. Jadi mereka sebenarnya kalau ditanya nggak ngerti gitu apa yang kita lakuin, Apa yang kita bisa tapi mereka seolah berkata itu kayak mereka yang paling paling benar. Iya benar. Kalau aku sih kan kalau memandang memang orang-orang yang sudah hidupnya udah tua, udah luan hidup daripada kita, memang mereka mengerti pengalaman hidup. Tapi kan zamannya mereka sama kita tuh beda, udah jauh ya. Maksudnya era mereka era yang seperti ini, misalnya era Soeharto ataupun era presiden apa. Kita udah era Jokowi gitu, udah era 2020 mau ke 2021. Jadi lebih kayak mereka ketinggalan gitu istilahnya. Bukan maksudnya mereka tidak paham, maksudnya ketinggalan zamannya itu loh guys. Dalam artian ilmu kan berkembang, semakin berkembang ya, mulai dari bahasa, ilmu itu berkembang, kecuali matematika, tetap 1+1 tetap 2 ya. Mempengaruhi pola pikir. Iya, mempengaruhi pola pikir juga, mempengaruhi mindset kita. Semakin kita ke sini ya ke sini lagi, pemikiran kita ke sana ya ke sana, seperti itu sih, ya kan baik ya. Nah, jadi teman-teman, kira-kira kalau kalian insecure, kalian Gabung di IW. iya soalnya saya dulu insecure, Nggak promosi ya. promosi ya. Soalnya Kak Isha ini juga termasuk founder IW yang saya geluti organisasinya, dan sudah ada lah action kami untuk masyarakat kecil-kecilan ya Kak. Udah ada action yaitu rumah temu, rumah lentera ilmu, dan beberapa lagi yang lain. Ya Kak, bisa semua habis ya Kak. Kalau mau tahu bisa dicek Instagramnya @IIW official, dan follow, like, komentar di situ yang baik ya guys. Nah, dari buku ini kita bisa belajar bahwa bodo amat itu penting. Ya. Nah, untuk teman-teman yang mau tahu tentang buku ini bisa di PDF ada, di Gramedia juga ada. Untuk teman-teman yang mau baca, bukan untuk ini ya, bukan untuk maksudnya kami menggurui baca buku ini enggak. Hanya berbagi pengalaman. Jadi teman-teman bisa yang nggak tahu jadi tahu, sama kalian juga kami juga berbagi apa yang kita akan kita. Itu saja ya teman-teman. Sekian dari kolaps hari ini bersama Kak Isha Rianda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit. Mungkin